Dimas. Kepada Dimas, Ibu persilakan. Sebelum mulai pelajaran hari ini yang sebaiknya kita berdoa. Doa bulan. Doa besar. Amin. Baiklah. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum memasuki materi, Bu mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ada, Bu. Namanya apa? Apa ya? Ada lagi? Rika ya. Udah, Bu. Ada yang bolos. Siapa? Lagi coba Bu, lagi coba. Iya. Yang bolos udah mancing gitu ya. Iya. Mancing gitu ya. Iya, makan buaya. Baik. Hari ini ada yang tahu kita mempelajari mata pelajaran apa hari ini? Zakat. Mata pelajaran zakat. Itu pelajaran apa, Bu? Mata pelajaran tahu nggak Ibu ini mata pelajaran? Tidak. Ekonomi. SKI. Iya, dikit. Ya, Ibu pelajaran apa Ibu kita hari es? ini adalah fikri. Nah, materinya yaitu tentang zakat. Oh, zakat. Atau ekonomi dari Cakuk E. Ada yang tahu zakat itu apa? Sudah. Zakat. Aku punya. Nah, pada pembelajaran kita hari ini pokok pembahasannya itu ada 8. Yang pertama itu ada pengertian zakat, yang kedua ada macam-macam zakat, rukun zakat, pengertian zakat fitrah dan mal, syarat-syarat zakat fitrah dan mal, perhitungan zakat, nisabnya dan mustahik zakat. Nah, selanjutnya itu ada pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya tumbuh atau suci. Sedangkan menurut istilah dalam agama Islam adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Nah, zakat hukumnya fardu ain bagi setiap orang yang mencukupi syarat-syaratnya. Jadi udah termasuk wajib, apalagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, macam-macam zakat. Zakat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu zakat fitrah dan yang kedua itu zakat mal atau zakat harta. Ingat ya, zakat mal itu kata lainnya yaitu zakat harta. Ingat ya, mohon perhatiannya karena di akhir nanti kita akan ada games, ada quiz. Nah, supaya kalian bisa menjawabnya, mohon perhatikan dulu. Kemudian selanjutnya itu ada rukun zakat. Rukun zakat itu ini termasuk rukun zakat fitrah sama mal. Nah, yang pertama itu ada niat, yang kedua ada muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, yang ketiga mustahik orang yang menerima zakat, dan yang keempat harta yang dizakatkan. Ya dong, nggak mungkin kan kita mau zakat tapi hartanya nggak ada. Jadi ingat istilahnya, muzaki orang yang mengeluarkan zakat, sedangkan mustahik orang yang menerima zakat. Nah, pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah menurut bahasa ialah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Jadi menjelang ya, bukan sesudah Idul Fitri. Pengertian zakat fitrah menurut syariat Islam ialah zakat yang diwajibkan bagi tiap muslim, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, mereka atau budak yang memiliki kelebihan bagi keperluan dirinya dan keluarganya menjelang Idul Fitri. Kelebihan ini maksudnya kelebihan harta ya. Untuk zakat mal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman, emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lainnya. Selanjutnya itu ada syarat-syarat zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu syaratnya yaitu harus Islam. Yang kedua ada sebelum terbenamnya matahari penghabisan bulan Ramadan. Dan yang ketiga mempunyai kelebihan harta daripada keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarga. Untuk syarat zakat mal itu ada beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, milik penuh, mencapai nisab dan berlalu 1 tahun atau haul. Jadi istilah berlalu 1 tahun itu untuk zakat harta itu adalah haul. Ingat ya. Kemudian perhitungan
jumlah jiwa dengan 1 sa atau 3,5 kilogram sesuai harga beras yang dikonsumsi per orang atau bisa juga dengan uang. Sedangkan zakat mal atau harta umumnya hitungnya 2,5% dari nilai harta yang telah mencapai nisab atau batas minimumnya dan dimiliki selama setahun. Jadi ketika seseorang memiliki harta yang sudah mencapai batasnya dan yang sudah dimiliki setahun, itu wajib dizakati atau kita sebut dengan zakat harta. Selanjutnya yaitu ada nisabnya. Nah, ini untuk nisab zakat harta ya. Apa saja sih yang harus kita keluarkan untuk zakat harta itu? Nah, zakat harta itu bisa kita keluarkan ketika kita mempunyai emas dan perak, perniagaan, binatang ternak, hasil tanaman, rikar atau barang temuan, dan profesi. Jadi di sini enggak semuanya bisa kita buat menjadi zakat harta. Ada 6 jenis yang bisa dikeluarkan zakatnya. Nah, emas itu cuma bisa emas, perak dan emas, nggak bisa ya, nggak bisa besi, nggak bisa tembaga, itu nggak bisa. Yang bisa cuma emas dan perak. Kemudian untuk binatang ternak di nomor 3, binatang ternak yang boleh itu ada kambing atau domba, ada sapi atau kerbau dan unta. Selain dari itu nggak boleh ya. Bukan nggak boleh, tapi emang nggak bisa. Seperti ayam itu nggak bisa. Jadi cuman ada kurang lebih ada 5. Jadi ada kambing atau domba, sapi atau kerbau dan unta. Nah, ini ada mustahik zakat. Ingat tadi mustahik itu apa? Orang yang menerima zakat. Nah, ini mustahik zakat harta atau zakat. Nah, 8 orang yang menerima zakat disebut dengan asnaf. Jadi 8 golongan yang menerima zakat itu di zakat harta itu disebut asnaf. Siapa saja sih 8 golongan tersebut? Yang pertama itu ada fakir, orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua itu ada miskin, orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Jadi berbeda ya. Fakir itu orang yang tidak memiliki apa-apa, sedangkan miskin itu orang yang masih memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga itu ada amil, orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Seperti kalau kita membayar zakat fitrah ke masjid, nah itu kan ada yang megang uangnya, itu merupakan amil, orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Selanjutnya itu ada mu'alaf. Tahu mu'alaf? Sering kita temui kata-kata itu. Mu'alaf itu apa sih? Orang yang baru Islam. Nah, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat keimanan. Yang kelima ada rikob, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. 6 ada ghorimin, orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan diri dan kehormatan. 7 fisabilillah. Apa fisabilillah? Ada yang tahu? Orang yang berjalan Allah. Yes. Orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti kegiatan dakwah dan jihad. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang dilakukan karena ketaatan kepada Allah. Ingat ya, ada 8 golongan karena nanti 8 golongan ini juga termasuk ke dalam kuis yang akan ibu sampaikan nanti. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya. Sudah ini. Nah, kalau sudah, ibu beri waktu kepada anak-anak semua untuk belajar terlebih dahulu. Belajar selama 5 menit. Silakan buka bukunya. Ya, Bu, ini kan gambar. Ya. Silakan buka bukunya, belajar selama 5 menit ya, ibu tunggu. Baik anak-anak, sudah belajarnya? Sudah 5 menit ya. Jadi kita
Hidayatul Aini. Hampir. Hidayah ya, bentar. Hidayah mau pilih. Bentar. Nah, Hidayah mau pilih kota mana? Nomor berapa? Nomor 2 ya. Silakan jawab, waktunya 30 detik. Boleh maju Pak? Di bulan Ramadan. Oke. Apa? B. B ya, kunci ya. Benar, jawabannya adalah di bulan Ramadan hingga sebelum Idul Fitri. Jadi Hidayah mendapatkan poin nanti Bu rekap masuk dalam buku penilaian Ibu. Tepuk tangan dulu Hidayah. Nah, kali ini siapa yang kena spin itu maju ke depan ya, memilih boxnya. Jadi menjawabnya di depan. Ya. Nah, selanjutnya kita spin lagi. Siapa ya? Bentar ya. Kita spin. 1, 2, 3. Ya, Dimas. Baik, Dimas. B, Bu. Apa yang B? Belum lah. Nah, Dimas mau pilih kotak mana? Nomor berapa? Maju Dimas, maju. 11, Bu. Maju. 11. Gak ada. Kotaknya 1 sampai 10 aja. 8. Kotak 8 ya yang kunci. Ya. Nah, jawab 30 detik dari sekarang. Amat. D. D, Bu. D. D ya yang kunci. Aduh. Salah. Jawaban yang benar itu bukan D. Aduh. Jadi Dimas gak dapat poin ya. Aku. Kasihan Dimas gak dapat poin, cuma hoki namanya aja. Aku. Lanjut ya. Untuk nama-nama yang udah kena spin tadi itu dieliminasi. Jadi nggak bisa, nggak ada istilahnya kesempatan berubah, nggak ada. Jadi kalau dia dapat, alhamdulillah. Kalau enggak ya. Kalau dia mau Lanjut ya. Aku, Bu. Nice. Arsi Gilang. Nah, Arsi Gilang. Gila. Salah. Maju Arsi Gilang, boleh maju ke depan. Maju lah. Kamu bentar dulu. Aku boleh itu. Dia seperti aku. Tapi santai. 10. Tapi datang pulsa itu. Tapi dulu. Ulang lagi. 10. 10 ya. Ya. Nah, silakan jawab. Ya, 30 detik. Sambil. Ya. Halo. Siap. Sedang. B. B ya. Ya. Udah pasti B. B. Salah. Woi, aku yang ada. Nah, itulah kuis kita hari ini. Jadi siapa yang sudah mendapatkan poin tadi nanti Ibu akan catat di buku penilaian Ibu. Yang jawabannya masih salah tadi itu nampak banget gak perhatiin Ibu jelasin tadi kan. Ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai materi zakat. Anak-anak sudah paham? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ya. Begini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Gila. Ya. Saya Bu. Ya, boleh berdiri. Siapa namanya? Lilis. Lilis ya. Silakan. Jadi zakat itu artinya adalah harta yang kita keluarkan. Zakat ada dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan pada saat bulan puasa sampai menjelang Idul Fitri. Nanti sebelum sholat. Kemudian kalau zakat mal itu dikeluarkan karena kita mempunyai kelebihan harta. Adapun nama orang yang mendapatkan zakat itu berarti dan yang menerima yang mengeluarkan zaki, yang menerima mustahil ya. Kemudian nama golongannya yaitu asnaf. Nah, itu aja Bu. Sudah? Ya, benar sekali untuk Lilis. Tepuk tangan dulu dong biar Berdarmi menunjukkan. Jadi di sini Ibu simpulkan kembali bahwa zakat itu merupakan harta yang wajib kita keluarkan ketika kita memiliki kelebihan harta. Jadi zakat itu adalah
pada bulan Ramadan dan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jangan sesudah sholat Idul Fitri karena itu bukan lagi menjadi zakat fitrah. Kemudian zakat mal itu zakat harta, yaitu dikeluarkan ketika seseorang itu memiliki kelebihan harta dan sudah mencukupi untuk kehidupannya sendiri dan keluarganya. Kemudian zakat harta itu memiliki 8 golongan. 8 golongan ini disebut dengan asnaf. Tadi sudah kita jelaskan siapa saja 8 golongan tersebut. Baik, mungkin itu saja untuk tugasnya. Tugas individunya, ibu mau kalian meresum bab tentang zakat. Minggu depan kumpulkan ya. Itu merupakan tugas individunya ya. Jadi jangan sampai nggak buat supaya nilai kalian nggak kosong. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran fikih kita pada kali ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini pelajaran siapa? Bye.